Gosip seolah telah menjadi santapan kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi sebagian orang, satu hari tanpa gosip bagaikan makan sayur tanpa garam alias hambar. Membicarakan kelemahan atau kejelekan orang lain memang mengasyikkan, bahkan seringkali membuat lupa akan waktu. Apalagi jika ditambah bumbu-bumbu dan cara bercerita yang penuh dengan emosi. Sesuai dengan namanya, gosip, digosok makin sip. Ada orang yang memang sengaja bergosip, namun ada juga yang tanpa sengaja telah bergosip. Saat asyik mengobrol, tanpa disadari ia telah membicarakan kejelekan, kelemahan atau aib orang lain. Bergosip terasa mengasyikkan karena memberikan perasaan lebih hebat dari orang yang digosipkan. Inilah yang tanpa disadari bisa membuat seseorang mengalami kecanduan akan gosip. Padahal, gosip sama dengan gibah. Walau tampak sepele, dosanya sungguh besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gibah bahkan digambarkan bagaikan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Tentunya perbuatan ini sangat menjijikkan. Begitu tercela dan kejinya gibah, sampai-sampai Allah Ta'ala menganggap gibah adalah riba yang paling berat yang dosanya tak akan diampuni sampai orang yang digibahi memaafkannya. Lalu selain gosip, apa sajakah yang termasuk dalam gibah? Benarkah gibah hanya dilakukan oleh wanita? Apakah beda gibah dan fitnah? Adakah gibah yang diperbolehkan sesuai tuntunan syariat Islam? Simak kajiannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir di hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Pemirsa, dalam sehari-hari tentunya kita tak pernah lepas dari komunikasi sebagai cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Ada banyak bentuk komunikasi, di antaranya komunikasi secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Lisan atau bicara merupakan bentuk komunikasi yang paling mudah. Dengan berbicara banyak sekali manfaat yang dapat kita petik. Dari berbicara, kita dapat menjalin silaturahmi. Berbicara juga membantu jalannya dakwah seseorang. Berbicara juga cara untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah, begitu besar manfaat berbicara. Lisan atau bicara juga termasuk bagian yang paling banyak digunakan dalam keseharian kita. Sehingga amatlah penting bagi kita untuk menjaga setiap lisan yang terucap. Apakah ucapan kita lebih banyak kebaikannya dengan menyampaikan yang hak? Atau justru menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat? Saat kita sedang bersama teman atau keluarga, seringkali kita mendapati pembicaraan berupa gunjingan atau gibah, mengadu domba atau namimah, maupun maksiat lainnya. Ironis, terkadang kita justru menganggap hal itu biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarang gibah. Allah menggambarkan gibah dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikkan. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله تواب رحيم. Gibah, sesuatu yang tampak sepele, tapi dosanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gibah atau dalam bahasa kontemporer sering kita sebut dengan gosip.
digosok makin sip. Ya, gosip sepertinya telah menjadi santapan kita sehari-hari. Dalam keseharian, pasti sebagian besar orang pernah membicarakan tentang keburukan teman, tetangga, atau bahkan saudara sendiri. Berita-berita yang marak tentang kehidupan pribadi selebritis maupun public figure sepertinya memberikan pembenaran untuk bergibah. Sebagian orang tanpa disadari lebih senang berbicara tentang keburukan atau kelemahan orang lain dibandingkan kebaikan. Bergosip atau gibah bisa dikatakan menyenangkan karena memberikan perasaan lebih unggul daripada orang yang digibah. Namun sebenarnya perasaan lebih unggul ini hanya semu belaka. Saat orang membicarakan keburukan orang lain, itu sama artinya dengan dia ingin mengukuhkan bahwa dirinya tidak seburuk orang yang digibah. Menunjukkan bahwa dirinya lebih baik atau lebih hebat dari orang yang digibah. Ada perasaan senang jika orang lain lebih buruk dan dirinya lebih baik dari orang yang digibah. Tapi kenyataannya yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Pada dasarnya orang yang menggibah tak lebih baik dari orang yang digibah. Bisa jadi orang yang bergibah terjebak rasa iri atau dengki pada orang yang digibah. Orang yang menggibah hakikatnya membutuhkan pengakuan bahwa dirinya lebih baik. Ini sama saja dengan bentuk perilaku menyombongkan diri tapi dengan cara lebih licik. Biasanya orang yang menggibah itu tak lebih baik keadaannya ketimbang orang yang digibah. Padahal Rasulullah SAW telah menerangkan makna gibah atau menggunjing ini. Beliau bersabda, "Tahukah kalian apakah gibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Engkau mengabarkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang aku katakan itu memang terdapat pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu, maka engkau telah menggunjingnya melakukan gibah, dan jika ia tidak terdapat padanya, maka engkau telah berdusta atasnya." Jadi, gibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, baik tentang agama, kekayaan, akhlak, atau bentuk lahiriahnya. Sementara orang yang tersebut tidak suka jika hal itu disebutkan. Gibah berarti juga membeberkan aib, menirukan tingkah laku, atau gerakan tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Gosip atau gibah seringkali dikaitkan dengan wanita. Masyarakat sering beranggapan bahwa perempuan biangnya gosip. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal perempuan merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Mengapa gosip selalu identik dengan wanita? Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Laki-laki juga sebenarnya tak bebas dari gosip. Hingga kini memang belum ada penelitian perihal wanita lebih senang melakukan gosip dibanding pria. Lalu, apakah kaum laki-laki tidak suka bergibah? Pada prinsipnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan selalu berusaha dapat hidup bersama orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentunya tercipta suatu komunikasi yang memungkinkan manusia hidup bersama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga keinginan untuk bergibah juga ada pada laki-laki. Allah pun tidak membedakan gibah hanyalah milik perempuan. Semua orang mungkin saja bergibah. Karenanya menghindari perbuatan mungkar itu menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Sedangkan keimanan dan ketakwaan seseorang tidak dibedakan berdasarkan pria dan wanita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ghibah hukumnya haram karena terdapat banyak kemudaratan di dalamnya. Ghibah dapat membuka aib seseorang baik dunia maupun di akhirat. Selain itu, ghibah juga merupakan perbuatan yang zalim dan melampaui batas terhadap orang lain. Ghibah dapat menyakiti hamba-hamba Allah. Padahal Allah dengan tegas melarang hamba-hambanya untuk menyakiti orang lain, terutama sesama muslim. Wajib bagi orang yang datang pada sebuah pertemuan atau majelis yang sedang menggunjing orang lain untuk mencegah pergunjingan itu, sehingga bisa mencegah kemungkaran dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan hal ini, sebagaimana dijelaskan pada hadis riwayat Ahmad dalam sabdanya. Barang siapa membela ghibah atas kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menghindarkan api neraka dari wajahnya. Dengan menghindar dari ghibah, kita dapat mengurangi rasa dengki, balas dendam, sombong, serta merendahkan orang lain. Saat kita berghibah, tak ada ubahnya kita sedang mencela dan memperolok orang lain. Sungguh Allah membenci perbuatan itu. Menjaga lisan sangatlah penting agar dapat menjaga kita dari ghibah serta memelihara kita jauh dari api neraka. Seperti dijelaskan dalam potongan hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau aku jelaskan tentang sesuatu yang dapat menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya kemudian bersabda, jagalah ini lidah. Ini menunjukkan bahwa menjaga lisan, berhati-hati dalam berbicara, dan memenjarakannya merupakan inti seluruh kebaikan. Barang siapa mampu mengendalikan lidahnya, maka ia menguasai perkaranya dan mengendalikannya. Pada dasarnya, manusia menanam berbagai kebaikan dan kesalahan dengan perkataan dan perbuatannya. Kemudian pada hari kiamat, ia menuai apa yang telah ditanam. Barang siapa menanam kebaikan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, maka ia menuai kemuliaan. Dan barang siapa menanam keburukan, baik berupa perkataan dan perbuatan, kelak ia menuai penyesalan. Di zaman serba canggih seperti saat ini, dengan berbagai piranti telekomunikasi dan teknologi yang berkembang, memungkinkan ghibah yang lebih banyak lagi. Bahkan ghibah saat ini tidak hanya melalui lisan, melainkan melalui tulisan juga. Tanpa kita sadari, saat kita mencurahkan perasaan kita melalui sosial media yang menjelekkan orang lain, ada ubahnya dengan ghibah. Dan saat inilah tampak jelas bahwa ghibah tidak hanya menjadi milik perempuan saja. Mungkin terkesan sepele, namun saat Anda berkeluh kesah tentang atasan di kantor yang super galak atau tidak adil, coba renungkan. Sedang berghibahkah Anda? Ghibah sungguh buruk di mata Islam. Namun sesungguhnya ada ghibah yang diperbolehkan atau disyariatkan. Namun ghibah ini memiliki syarat dan kondisi khusus. Karena dengan cara itulah pemahaman agama ini akan selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Selain itu, ghibah ini haruslah bertujuan yang dibenarkan oleh syariat, di mana tujuan itu tak akan mungkin tercapai tanpa menempuh cara ghibah. Ghibah diperbolehkan apabila memiliki tujuan untuk mengadukan kezaliman orang kepada hakim, atasan, pemimpin atau siapa saja yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menolongnya. Meminta bantuan orang demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan pelaku maksiat agar kembali kepada kebenaran juga merupakan ghibah yang diperbolehkan. Tujuan dibalik pengaduan itu haruslah demi menghilangkan kemungkaran. Bila dia tidak bermaksud demikian, maka hukumnya tetap haram. Ada juga jenis lain dari ghibah, yaitu dengan tujuan memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan sebagian orang dan dalam rangka menasihati mereka. Seperti mencela para periwayat hadis dan saksi, hal ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan hukumnya wajib karena kebutuhan umat terhadapnya.
Menyebutkan kejelekan pelaku maksiat atau orang yang terang-terangan melakukan dosa dan bid'ah juga termasuk ghibah. Namun hal ini diperbolehkan selama kejelekan yang disebutkan adalah yang terkait dengan kemaksiatannya, bukan yang lainnya. Ghibah yang diperbolehkan menurut syariat seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Hindun, istri Abu Sufyan, mengadu kepada Nabi SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang pelit dan tidak memberikanku sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali yang sengaja ku ambil sendiri darinya dalam keadaan dia tidak tahu. Lantas bagaimana? Beliau bersabda, ambillah sebanyak yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu. Dari contoh hadis tersebut, sebenarnya Hindun, istri Abu Sufyan, bergibah tentang perilaku suaminya. Namun karena dalam kondisi teraniaya dan ingin mencari nasihat, maka hal ini diperbolehkan. Selain gibah, bentuk komunikasi lain yang diharamkan oleh Allah adalah fitnah. Gibah dan fitnah memang hampir serupa. Disebut gibah bila menyebarkan suatu berita, fakta tentang seseorang yang sekiranya orang itu akan membenci hal tersebut. Namun jika berita yang disebarkan merupakan kebohongan, maka disebut fitnah. Demikian pula halnya dengan mengadu domba atau namimah. Namimah yaitu mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara keduanya. Adu domba ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan serta menyulut api kebencian dan permusuhan antar manusia. Allah mencela pelaku perbuatan ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 10-11. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. Penjelasan tentang tercelanya perbuatan adu domba ini dipertegas lagi dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga al-qatat, tukang adu domba. Yang dimaksud dengan al-qatat adalah orang yang menguping atau mencuri dengar pembicaraan tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian ia membawa pembicaraan yang didengarnya kepada Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisik-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Selain itu, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagi diri kita maupun orang lain yang akan mendengarkan. Rasulullah SAW bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jika kita mendengar suatu berita atau cerita dari seseorang, lebih baik bila kita tidak membicarakan lagi semua yang kita dengar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi suatu dosa bagi seseorang, yaitu apabila ia membicarakan semua apa yang telah ia dengar. Setiap manusia pasti memiliki beragam pendapat dalam suatu perkara. Namun lebih baik bagi umat muslim untuk menghindari perdebatan dan saling membantah, sekalipun kita berada di pihak yang benar, dan menjauhi perkataan dusta sekalipun bercanda. Seperti diriwayatkan dalam hadis Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, aku adalah penjamin sebuah istana di taman surga bagi siapa saja yang menghindari pertikaian perdebatan sekalipun ia benar, dan penjamin istana di tengah-tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta sekalipun bercanda. Rasulullah SAW merupakan suri tauladan dalam berperilaku dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh perilaku Rasulullah adalah tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila membicarakan suatu hal dan ada orang yang mau menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. Hendaknya kita senantiasa berusaha membenahi diri sendiri
sebelum berusaha membenahi orang lain. Jika kita telah beristiqomah dalam kebaikan, lantas kita berusaha untuk memadukan antara penerapan ajaran agama Allah dalam diri sendiri dengan usaha untuk mendakwahi orang lain. Di saat itulah kita benar-benar berada di dalam petunjuk salaf. Niscaya Allah akan menjadikan kita bermanfaat untuk umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita sehingga senantiasa berada dalam kebaikan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga tayangan hari ini dapat menambah keimanan dan memperluas hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.